Halo, 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 halo. Ini cuaca agak mendung di pagi hari ini, sob. Tanda-tanda mau hujan ini. Ya kemungkinan, masih dalam kemungkinan sih. Nah, hari ini saya berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ada di proyek renovasi salah satu kantor Astra khusus jalan tol di Subang. Nah, ini saya berada di gudang, soalnya teman-teman nggak ada dan juga mandor dipercayakan untuk kontrol gudang, jadi saya lagi ya sendirilah. Malas ya kalau sentuhnya di kayak gini nih, kalau nggak ada teman ngobrolnya kayak gini nih, sob. Tapi nggak apa-apa kok ya, walaupun sendiri banyak yang dipelajari lah. Nah, salah satunya ya harus kontrol ke barang juga sih, ini gudang kan, harus menata barang gimana, alat-alatnya. Terus bagi kalian yang pengen untuk ya di proyek bagian gudang, setidaknya kalian diwajibkan untuk harus mengenal alat-alat. Tujuan untuk mengenal alat-alat itu supaya ketika ada tukang yang membutuhkan alat, ya kamu sudah bisa tahu, oh ini alat ini alat itu. Jadi kamu tinggal kasih tahu aja sama si mandor, atau ada tukang yang membutuhkan ini, ya kamu bisa cek aja di gudang kalau memangnya stok masih ada. Kalau stok sudah habis, ya kasih tahu sama si mandor. Gitu aja sih, sob. Barangnya banyak banget. Nih, lihat nih, ada skrup nih, skrup. Nih, skrup nih. Ya mau gimana lagi, dulu saya nggak tahu ini apa gitu loh. Ini ya kayak gini kan, harus setidaknya harus tahu. Kalau tukang minta skrup, ya apa ya, skrup yang gimana ya, harus tahu. Ini skrupnya, contoh skrupnya. Ini ukurannya nggak tahu ukuran berapa, ini ada tulisnya di sini. Oh, udah terhapus ini. Terhapus, sob. Ya. Terus. Amboy, Ya. apa kabar? Itu teman-teman, ada juga yang ini nih. Ini. Nah, ini nih. Nah, nih. Yang biasa sering-sering kalian beli itu. Nah, ini disebut juga denabor. Awal saya masuk proyek, disuruhin saya, tolongin ambil denabor. Apaan itu denabor? Kirain sejenis makanan apa gitu kan. Ternyata denabor, coy. Nah, itu denabor. Ada ukuran, nggak tahu ukuran berapa ya. 100 piece, ukuran 10 kali 97, 10 kali 97 baut beton. Kalau biasanya bilang, kalau itu kan baut beton tuh, cumanya biasanya bilang di denabor. Jadi kalau memang sih kalau bahasa proyek itu aduh gimana gitu ya, harus dipahami. Terus ada ini lagi kalau bagi tukang instalasi listrik. Nah, ini ada lampu, jenis-jenis lampu nih Philips. Ada jenis-jenis lampu. Ya, pokoknya banyak lah, ada jenis-jenis lampu nih. Jadi yang bagian instalasi listrik ya semuanya tampungnya di sini. Maksudnya alat-alatnya gitu loh. Itu ada merek-merek semua. Selain itu juga ada sarung tangan untuk tukang las. Nih, baru dibeli dari kantor semua. Nah, ini. Selain itu juga ada kabel nih. Ada kabel juga, sob. Nah, kabel ini wow mahal banget, coy.
Lihat, dia punya bungkusannya itu tebalnya berapa mili, nah gitu banget. Ini mahal banget nih, mahal. Kalau nggak itu itu aduh gimana gitu ya. Pokoknya mahal. Ini yang kecil ini aja udah mahal banget, apalagi yang besar. Waduh. Jadi itu istilahnya yang kabel ini khusus untuk tegangan tinggi, coy. Tegangan tinggi ya harus pakai yang kayak gini. Ya istilahnya orang instalasi listrik tahu lah, mereka tahu. Kalau untuk lebih mendalami lagi saya nggak tahu, cuma ya tahu sekilas saja sih. Ya pokoknya yang bagian gudangnya harus tahu juga alat-alat. Ketika diminta sama tukang ya udah tahu kan, udah tahu mana itu alat ini gitu. Selain ada ini lagi nih, setiap proyek harus dipersiapkan. Ini yang penting nih, untuk mengantisipasi kebakaran harus disiapkan. Kalau di gudang kalian harus siap, baik di gudang maupun di lokasi tempat kerja itu harus, untuk mengantisipasi. Itu nih ada kabel tuh, nggak tahu kabel apa nih. Nah ini kabelnya. Terus kalau yang ini nggak tahu, saya udah lupa namanya apa lagi nih. Pokoknya yang bagian instalasi listrik tahu lah namanya. Nah ini katrol, bukan katrol, sorry, troli. Ini troli untuk angkut barang, pastilah orang udah tahu itu. Pokoknya banyak lah cuy. Jadi kalau di proyek ya, apalagi bagian gudang, setidaknya harus paham, tahu benar alat-alat. Ini lagi jenis-jenis lampu. Itu kan yang tadi panjang, sekarang yang pendek nih. Nih aku bukain satu biar kalian lihat ya. Nih ntar lihat dulu, lihat biar apa namanya. Wah ternyata bukan, sorry, ini bukan lampu, bukan lampunya coy, tapi ini bentar ya. Aduh kalau yang ini saya udah nggak tahu lagi coy. Ini alat listrik tapi bukan lampunya. Ini bukan lampu sih, bukan lampu. Saya nggak tahu nih fungsi alatnya ini untuk apa, saya belum tahu. Belum tahu alatnya nih. Tapi ini merek Philips. Pokoknya bagus banget. Ya pastilah kalian kalau terjun di dunia proyek ya pasti tahu lah. Kalau saya masih belajar pengenalan alat-alat. Kalau yang ini namanya styrofoam tidak salah. Ya tidak salah lah. Kalau memangnya ada kalimat atau kata yang salah, ya mohon dimaklumi ya. Nah ini khususnya untuk kalau ada bocor kayak pasangin gipsen itu ada 2 lapis. Nah ininya yang di dalam, ini. Tapi kalau biasa orang untuk buat studio juga bikin pakai ini styrofoam ini. Ini bagus supaya dia punya genang suara itu bagus. Dan juga kalau pakai di kantor juga, supaya suara itu nggak keluar ruangan gitu ya. Seperti di studio lah, mungkin diantara kalian pernah masuk di studio, bagaimana peredam suara ya. Namanya peredam suara lah, biar suara itu kan nggak keluar gitu. Nah ini styrofoamnya biasanya dipakai di kantor-kantor juga. Kalau ruangan yang pakai gipsen, dinding yang pakai gipsen itu pakai ini.
Kalau di studio-studio besar juga pasti pakai ini coy. Pengalaman saya waktu di proyek Jakarta itu di mana ya, saya udah lupa. Nah di studio juga mereka pakai ini styrofoam ini. Pokoknya bagus banget. Kalau buat kalian bagus kok ini. Ya bisalah kalian pakai. Bagus. Nah ada juga tiang ini nantinya dipakai di atas, nanti di atas. Ini nanti saya sebentar kasih tunjuk sama kalian tempat ini tiangnya nanti dipasang, mau penambahan ruangan. Soalnya menurut informasi yang didapat bahwa sebagian besar karyawan Astra yang di pusat itu nanti dipindahkan ke Subang, kantor cabang Astra di Subang, khususnya bergerak di bagian jalan tol ini ya. Nah besinya juga coy. Kalau kita mah kalau mau bangun rumah ya kayu mah langsung gini aja kan, atau orang yang pakai besi langsung aja, nggak perlu dicat dulu. Tapi kalau yang ini dicat dulu sebelum berdiri, ya dicat. Cat lagi coy. Ini dia ya, fungsinya ini untuk biar bisa ya tahan lama lah, untuk besi, lebih khusus besinya biar tahan lama, bangunannya juga bisa tahan lama gitu kan. Nah gitu aja. Ada juga nih. Nah ini lagi coy, kalau yang ini dulu waktu pertama saya masuk di proyek, saya nggak tahu ini namanya apa, baru saya nggak tahu ini fungsinya apa. Ternyata ini holo, namanya holo. Nah, fungsinya ini banyak hal sih, tapi ada holo yang aluminium, ada juga yang baja ya. Dia punya fungsinya juga bisa buat dinding, lebih khususnya untuk dinding bagian dalam. Kalau bagian luar itu tembok beton. Tapi kalau ruangan dalam saja itu mereka biasanya pakai yang ini, pakai ini dindingnya pakai gypsum. Rangkanya ini namanya disebut dengan holo. Ini kan ada beberapa ukuran, ada juga yang baja yang besar dengan kapasitas yang sesuai dengan ya kebutuhan lah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Cara potongnya juga beda, cara potongnya awal ya gitulah. Kalau orang yang sudah bagian plafon atau kalau bagian plafon juga biasanya mereka pakai ini. Kalau di kampung-kampung itu yang istilahnya ya sebagian kampung sudah pakai yang ini kayak gini, tapi ada sebagian kampung-kampung ya biasa juga mereka biasanya pakai kayu. Tetapi kalau untuk pakai yang ini ya mesti belajar lagi, soalnya belajar sambung, terus belajar potongnya kayak gimana gitu kan. Harus belajar dulu. Kalau kayu mah orang udah biasa, tapi ini ya kalau orang yang baru pertama kali pakai ini ya tetap belajar. Ada baja juga sih ukuran yang bagus gitu. Rata-rata mungkin sebagian besar orang Indonesia udah mulai beralih seperti ini nih, pakai baja atau segala macam gitu. Ini juga, ini kan tadi kan bangunan direnovasi, jadi lampunya ini dilepasin semua, tapi nanti dipasang ulang sih, sama instalasi listrik, tukang instalasi listrik. Nih jenis-jenisnya banyak. Kalau yang ini
Nah, ini untuk di cut besi bagian atas. Kalau orang instalasi listrik udah pasti tahu lah ini fungsinya apa, mereka udah tahu. Rumah-rumah lampunya juga beda-beda. Rumah lampu ada yang pakai yang kayak gini. Oh sorry, nah ini yang pakai kayak gitu. Kayak gini ya, pokoknya beda-beda lah cuy. Iya, itu sebagian yang saya jelaskan buat kalian semua teman-teman. Ya saya mohon maaf mungkin ada kekurangan dalam penjelasan maupun ya kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Tetapi inilah perjalanan